Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Ayuhal ikhwah, hafizakumullah wa ra'akum. Termasuk ini yang menyimak via Zoom ya. Cuma saya mungkin tidak bisa sering-sering ini komunikasi dengan yang via Zoom. Hanya saja kalau nanti ada yang mau ditanyakan, tulis saja di chat ya. Kalau yang hadir di sini bisa langsung tanyakan nanti ya, kalau ada waktunya. Baik, sore hari ini adalah pertemuan perdana kita dalam program kajian pekanan, mengkaji dua kitab ya. Kitab pertama adalah kitab ini ya. Al-Madkhal ila Usulil Fiqh karya Dr. Abdurrahman As-Saqqaf, Usul Fikih. Dan yang kedua Al-Yaqut An-Nafis karya Al-Allamah Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri ya. Langsung saya gabung. Jadi kalau sudah menerima file PDF-nya saya buat per pertemuan ya. Jadi yang saya tampilkan di PDF itu tidak kitabnya langsung gitu, tapi potongan-potongan. Kemudian saya mohon maaf juga kalau hari ini mungkin ada kendala-kendala tertentu ya, karena saya sedang sakit ya. Saya sedang sakit tadi meriang, setelah asar baru bisa bangun ya. Karena pertemuan perdana ya sayang ya. Anak saya juga lagi semangat-semangatnya. Susah nyari semangatnya. Jadi mending berangkat kita gitu. Alhamdulillah masih bisa ya. Ya pulangnya yang penting sampai rumah dulu ya. Baik, sudah dilihat slide-nya, filenya ya. Kalau mau beli kitabnya boleh juga ya. Tapi saya tidak jualan. Cuma kalau mau beli ini Al-Madkhal ila Usulil Fiqh, versi light-nya saya tidak tahu ya, ada atau tidak. Kalau ini versi premium ya. Mungkin yang lebih hebat lagi versi Pertamax. Tapi ini sudah terbitan Dar Abdiya ya. Ini penerbit premium Dar Abdiya. Kalau Al-Yaqut An-Nafis versinya banyak ya. Versinya banyak jadi bisa nyari yang agak murah. Baik, jadi mekanisme kita dalam kajian kita sore hari ini adalah saya ada yang mau baca? Antum mau baca? Antum mau baca kitab? Bisa. Baik. Kalau ada yang mau ini, yang mau apa namanya mengajukan diri ya jadi volunteer, silakan. Nanti silakan antum baca. Setelah itu saya jelaskan ya. Dan penjelasan saya mungkin akan saya upayakan sangat sederhana, karena tujuan kita bukan untuk menunjukkan luasnya wawasan saya ya, tapi agar kita semua paham ya. Dan samping saya ada anak saya, mudah-mudahan anak saya paham ya. Kalau anak saya paham berarti paham beritaan, insya Allah ya. Kalau ada paham, mudah-mudahan paham ya. Baik, di sini di slide ketiga bisa dimulai dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau masih hidup ya penulisnya ya. Silakan dibaca. Antum. Al-faslul awal. Min ajlit ta'rifi fanni sulal fikhi la budda min al-ta'rifi bi ma'na yusamma al-fikhi li'annahu murakkabun
tatawaqqafu. ma'rifatuhu ala ma'rifati qadatihi. Baik, cukup. Al-faslul awal. Qala al-musannifu asy-syekh ad-doktor Abdurrahman As-Saqqaf hafizahullahu taala. Al-faslul awal ta'rifu usulil fiqh. Definisi usul fikih. Ya. Sebenarnya ada kata pengantar ya dalam kitab ini, cuma ya tidak terlalu perlulah gitu ya. Kita baca kata pengantar. Jadi kita langsung mulai ke fasal pertama, yaitu definisi usul fikih. Mengapa kita mempelajari pertama kali definisi usul fikih? Jawabannya karena hukum itu cabang dari tasawur terhadap sesuatu itu. Kita menilai, termasuk kita ingin mengetahui apa urgensi dari usul fikih, apa fungsi dari usul fikih, dan seterusnya. Maka langkah pertama yang perlu kita miliki adalah mengetahui apa itu usul fikih, dan itu dengan definisi, ya, dengan definisi yang benar, ya, dengan definisi yang benar. Baik, makanya kita mempelajari usul fikih, mempelajari definisi usul fikih. Nah, kemudian beliau katakan, min ajli ta'rifi bi fanni usulil fiqh, untuk mengetahui definisi cabang ilmu usul fikih, la budda minat ta'rif bi ma'nal asl sumal fiqh. Maka kita harus mendefinisikan kata asal kemudian kata fikih. Ya, dari mana itu kesimpulannya? Karena usul fikih itu tarkib idhafi, mudhaf mudhaf ilaih, ya. Usul dan fikih, ya kan? Oh ya, usul dan fikih, usulul fikhi. Nah, asal itu bentuk tunggal dari usul, bentuk tunggal, bentuk mufrad dari usul. Maka kita perlu mengetahui dulu, agar kita terbayang apa itu usul fikih, kita perlu mengetahui dulu apa itu asal dan apa itu fikih. Ini dari sisi ia sebagai tarkib idhafi. Para ulama usul fikih biasanya mendefinisikan usul fikih dengan dua cara. Cara pertama, ia sebagai gabungan kata, ya, tarkib, murakkab, ia sebagai gabungan kata. Cara kedua adalah ia sebagai cabang ilmu khusus. Jadi tidak lagi berbicara tentang kata penyusunnya. Jadi misalnya ada kata matahari, ya. Matahari itu kan tersusun dari dua kata, mata dan hari. Meskipun kemudian jadi kosakata tersendiri, ya. Nah, jadi kalau mengikuti langkah ini tadi, kita perlu definisikan dulu apa itu mata, apa itu hari. Kemudian tergambar itu matahari apa. Nah, metode yang kedua adalah kita melihat matahari bukan lagi sebagai mata dan hari, tapi sebagai matahari sepenuhnya. Ya, tidak lagi kita definisikan apa itu mata, tidak lagi kita definisikan apa itu hari. Jelas? Ya, baik. Nah, jadi kita perlu mendefinisikan asal dan kemudian fikih. Li'annahu murakkabun, karena ia adalah murakkab, tatawaqqafu ma'rifatuhu, pengetahuan terhadapnya, terhadap fan usul fikih ini tergantung pada pengetahuan terhadap mufradatnya, terhadap kata-kata penyusunnya. Mufradat di sini mufrad, ya, lawan dari murakkab. Murakkab itu ya tadi usulul fiqhi, gabungan kata. Kalau mufrad di sini maksudnya adalah kata yang berdiri sendiri, tidak bergabung dengan kata yang lain. Jelas? Wadih? Ya, baik. Kalau jelas langsung dibaca lagi. Link Zoom-nya aktif. Ini ada dua orang. Saya tidak tahu. Saya ada link sendiri. Beda kah? Tapi kalau diganti lagi ini, biar aja yang ini aja. Saya coba ini. Saya coba kirimkan ke antum. Oh, beda kah ternyata kita? Saya kirimkan antum aja. Kok bisa beda? Antum bikin sendiri kah? Itu bikin sendiri atau bukan? Dari saya? Hmm?
lain berarti. Ayo dah, atas. Bukan, ini pertama. Ini saya kirim. Tapi ada yang bisa masuk. Berarti kan tahu ya. Bentar. Ini kenapa saya buka yang lain? Ya, baik. Baik, lanjutkan. Awalan. Hmm. Jam'u aslin. Hmm. aslu syai'i lughatan ay Hmm. aw ma Gimana? Gimana? Al usul jam'u aslin wa aslu syai'i aw lughatan. syai'i lughatan Hmm. asas syai'i Asasus syai'i. Hmm. aw ma yubtani Ya betani alaihi syai'u. Hmm. Baik. Eh, nah, sekarang kita definisikan kata usul dan kata fikih. Ini kemungkinan dengan jalan lambat begini kada selesai ini materinya ya. Ini kedua apa ya? Kita begamatan aja. Kada kalau dikebut kayak online ya. Baik. Definisi usul. Ta'riful usul. Ini langkah pertama ketika kita ingin mendefinisikan usul fikih. Tadi kan usul itu apa? Fikih itu apa? Al usulu jam'u aslin. Usul adalah bentuk jamak dari asal. Usul adalah bentuk jamak dari asal. Jadi uh, asal itu mufrad, ya, usul itu jamak taksir. Wa aslu syai'i, dan asal dari segala dari sesuatu secara bahasa adalah asasnya. Ya, asasnya, fondasi. Kalau rumah itu fondasi yang di bawah rumah itu asas namanya. Ya. Nah, itulah usul. Gitu. Auma yabtani alaihi syai'u, atau sesuatu yang lain dibangun di atasnya. Ya, sama juga maknanya itu. Jelas insya Allah ya. Ya. Fondasi paham ya? Kalau pohon itu akar, kalau rumah fondasi. Ya. Baik. Lanjut. Hmm. Ahadu. Hmm? Ya. Hmm. Mas'alati. minal kitabi sunnati ay dalilha Ya. faminhu sulul fiqh ay Adil. adillati Adillatuhu. Ya, baik. Wa yutlaqu fil istilah, dan secara istilah kata asal digunakan ala umurin dalam beberapa makna, dalam beberapa perkara. Ini bisa dibaca ahaduha, ahadiha atau ahadaha ya. Ahaduha yang pertama adalah makna usul secara istilah adalah ad-dalil, adalah dalil. Kaqaulihim, seperti perkataan mereka. Siapa mereka di sini? Siapa mereka? Ulama. Kaqaulihim, seperti perkataan para ulama, aslu hadhil mas'alah minal kitabi was sunnah. Ya. Atau aslu hadhil mas'alah qaulullahi ta'ala wa qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam, atau juga yang lainnya. Aslu hadhil mas'alah. Asal di sini maksudnya dalil dari masalah. Masalah ini persoalan yang sedang dibahas. Ya. Dalil dari persoalan ini dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yaitu ya, daliluha. Aslu hadhil masalah daliluha. Dalil dari persoalan ini. Wa minhu, dan di antara penggunaan makna dalil untuk kata asal adalah pada usul fikih. Wa minhu usulul fiqhi. Di antara penggunaan kata dalil untuk asal adalah pada frasa usul fikih. Adalah pada frasa usul fikih. Adillatuhu, yaitu dalil-dalilnya. Nanti kita akan bahas bahwa usul fikih itu adalah dalil-dalil fikih. Tapi bukan dalil-dalil tafsili, melainkan dalil-dalil ijmali. Apa bedanya? Dalil tafsili itu adalah dalil spesifik ayat Al-Quran tertentu, hadis Nabi tertentu. Ayat Al-Quran misalnya wamsahu biru'usikum gitu ya.
hadis Nabi misalnya man baddala dinahu faqtuluh gitu. Ya, itu yang pertama terkait dengan mengusap kepala saat wudu. Yang kedua terkait dengan hukum orang murtad. Ya, hukum mati bagi orang murtad. Nah itu adalah dalil tafsili namanya. Dalil yang membahas secara spesifik kasus tertentu. Ini bukan wilayahnya usul fikih. Ini wilayahnya fikih. Ingat fikih dan usul fikih beda. Ya. Fikih dan usul fikih beda meskipun berdekatan. Ya, meskipun berhubungan. Donald Trump dengan Maduro beda. Ya, tapi berdekatan. Tahu ya? Kalau ada update, ya terima kasih. Tahu ya? Kada tahu Maduro? Hah? Maduro kada tahu? Komplek apa? Ustaz Mansur tahu? Venezuela itu yang diculik gitu. Diculik oleh Trump. Ya. Jadi dia beda tapi berdekatan. Itu sama fikih dan usul fikih itu beda tapi berdekatan. Berhubungan erat. Nah jadi tadi pada yang saya sebutkan tadi itu dalil fikih namanya. Kalau dalil usul fikih itu, dalil ijmali itu, eh, misalnya ayat tertentu menyajikan perintah di dalam ayat itu. Ayat tertentu menyajikan perintah dalam ayat itu. Maka dalam usul fikih perintah itu ada ketentuannya. Al-amru lil wujub. Ya. Perintah ya, jika datang secara mutlak maka ia berkonsekuensi hukum wajib. Nah dari mana perintah itu diketahui? Ya dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi. Tapi yang dianalisis oleh usul fikih bukan persoalan khususnya, tapi perintahnya itu sendiri secara spesifik, secara general gitu ya. Perintahnya, ya amarnya itu sendiri secara general. Insya Allah nanti tambah paham ya. Kalau saat ini belum paham. Lanjut. Tani perwajihan Ar-rujhan. Ar-rujhanu. qaulihim al-aslu fil kalam haqiqati Al-haqiqatu. ay ar-rajiha Ar-rajihu. ay Ya. wal haqiqatu lal lal majaz. Baik. Yang kedua, ar-rujhan. Yang lebih kuat. Yang lebih kuat. Kaqaulihim, seperti perkataan mereka. Siapa mereka? Ulama. Ya. Ar-rujhan kaqaulihim, seperti perkataan para ulama. Al-aslu fil kalami, asal dari kalam, dari ucapan, adalah al-haqiqah. Al-haqiqah. Jadi dalam perkataan, khususnya bahasa Arab dan sebenarnya hampir semua bahasa, itu ada konsep namanya al-haqiqah wal majaz. Sebagian ulama, sebagian kecil ulama menolak adanya pembagian haqiqah majaz. Tapi fil haqiqah, pada hakikatnya, mereka tidak menolak bahwa satu lafaz itu bisa berubah makna ketika konteksnya berbeda. Ya. Jadi intinya satu lafaz itu bisa difahami dengan cara yang berbeda. Ya. Bisa difahami cara berbeda. Misalnya yang sering disebutkan kata dalam bahasa Arab ya, kata asad. Asad itu artinya singa. Ya. Nah, asad itu menunjukkan makna singa, ya, hewan buas yang kita kenal secara hakikah. Tapi ia juga bisa menunjukkan makna ar-rajulus syuja', laki-laki pemberani secara majaz. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah ketika seseorang mengucapkan kalam kata asad itu, lafaz asad itu ataupun yang lain, maka pendengar akan membawanya dulu kepada makna hakikahnya. Karena apa? Karena itu yang langsung terbayang di kepala kita. Saking umumnya dipakai. Kecuali jika makna itu tidak bisa digunakan. Baru kita alihkan kepada makna yang lain. Itu majaz. Nah proses beralih, proses mengalihkan makna lafaz dari hakikah kepada majaz, itu yang kita kenal dengan istilah takwil. Ya. Makanya para ulama membagi takwil itu ada takwil sahih, ada takwil fasid, ada takwil batil. Ya. Ada juga takwil qarib, ada takwil ba'id. Itu dari sisi proses untuk mengalihkannya apakah dekat atau jauh gitu.
Nanti insya Allah ada bahasannya tersendiri. Sudah pusing? Belum ya? Nah jadi apa ya? Al-asal bisa bermakna ar-rujhan. Asal itu juga bisa artinya rujahan. Seperti perkataan para ulama, al-aslu fil kalami al-haqiqah. Ini kaidah ya. Ini kaidah usul fikih dan juga kaidah fikih. Ingat, usul fikih dan fikih itu berbeda. Berarti kaidah usul fikih dan kaidah fikih itu berbeda. Kaidah usul fikih itu ranahnya adalah memahami dalil. Apa itu dalil? Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Qiyas, dan seterusnya. Jadi kaidah usul fikih itu kaidah yang membantu kita menganalisis dalil. Dan kaidah usul fikih ya ranahnya usul fikih. Sedangkan kaidah fikih itu adalah kaidah yang menggabungkan berbagai persoalan fikih yang serupa dalam satu konsep tertentu. Ya. Menggabungkan dalam satu konsep tertentu. Itu namanya kaidah fikih. Ya. Konteksnya fikih. Hanya saja untuk kaidah al-aslu fil kalami al-haqiqah, ia adalah kaidah usul sekaligus kaidah fikih. Al-amru lil wujub, kaidah usul fikih. Al-amru lil wujub, kaidah usul fikih. Perintah menunjukkan hukum wajib, kaidah usul fikih. Uh, Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Ini kaidah fikih. Diterapkannya nanti pada kondisi setiap kita, setiap mukallaf yang mengalami kesulitan dalam mengamalkan hukum syariat tertentu, maka ada keringanan. Baik keringanannya itu uh, dinaskan dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, kayak qasar salat, jama' gitu ya. Atau hasil ijtihad ulama. Ya. Atau hasil ijtihad ulama. Nah itu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Saya masih ingat dulu beberapa tahun yang lalu. Cuma kasus ini memang tidak uh, perlu diupdate lagi. Cuma sempat begini ya. Sekian tahun yang lalu, saya lupa tahun berapa. MUI dalam media, ya, dalam pemberitaan media, pernah mengatakan bahwa BPJS Kesehatan itu tidak sesuai syariat. Pernah dengar tidak ya? Jadi kata MUI, BPJS Kesehatan itu tidak sesuai syariat. Ini dulu ya. Kalau saat ini kita teliti lebih lanjut. Cuma dulu pernah dikatakan BPJS Kesehatan itu tidak sesuai syariat. Tapi boleh. Boleh digunakan. Ramai orang dulu. Ramai orang yang tidak paham fikih. Ya. Protes gitu. Katanya tidak sesuai syariat. Kenapa jadi boleh? Apa kira-kira? Makanya hati-hati ya, fikih. Bolehnya itu bukan boleh secara asal, tapi boleh karena ada masyaqqah, terutama bagi orang-orang yang memang membutuhkan BPJS. Bayangkan ada orang yang istrinya misalnya mau melahirkan sesar gitu, ya. Tidak bisa normal gitu. Misalnya puluhan juta uangnya kalau dia bayar sendiri. Kan itu yang mau membantu, membiayai SMS kawan, kisah kada tahu-tahu kawan. Sudah rancak nyebutang ya. Jadi kada mau tahu. Ya solusinya adalah di BPJS. Kalau dengan BPJS gratis, itu solusi. Kalau ada yang mengatakan ya sudah mati saja tidak apa-apa, berjuang demi agama, itu konyol, ya itu konyol. Karena melahirkan itu tidak ada konsekuensinya mati. Beda dengan jihad. Kalau jihad memang mati, jihad perang ya. Kalau ada yang mengatakan kita jihad melawan Israel, tapi kan nanti mati, ya memang konsekuensi antara membunuh atau dibunuh kan jihad begitu memang. Tapi kalau sholat, puasa, melahirkan kalau sampai mati itu bodoh karena tidak ada gitu. Dari sisi karakter ketaatannya itu sendiri, karakter afalnya itu sendiri tidak ada berkonsekuensi kematian. Maka dalam hal ini wajib dia mengupayakan untuk tidak jatuh pada kematian. Termasuk diantaranya yang menggunakan BPJS yang mungkin saat itu masih belum betul-betul sesuai syariat. Nah gitu, makanya boleh. Wadih ya. Kemana tadi saya? Kemana tadi? Tadi al aslu fil kalam al haq. Nah itu kaidah fikih satu, kaidah usul fikih satu. Al aslu fil kalam al haqiqah itu bisa dibawa kepada kaidah usul fikih, bisa dibawa kepada kaidah fikih. Bagaimana? Jika kita berbicara kalamullah wa kalamu rasulillah dan bagaimana menganalisisnya, maka ini usul fikih. Maka ini usul fikih. Misalnya hadis Nabi SAW, hadis sahih ya. Al-bay'ani bil khiyar malam yatafarraqa.
al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua pihak yang berjual beli itu memiliki hak khiyar. Khiyar itu hak untuk membatalkan jual beli setelah transaksi, setelah terjadi deal, setelah jadi gitu. Nah, selama malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah dari majelis jual belinya, ya, maka dia masih memiliki hak khiyar. Misalnya, saya dengan akhi, ya, dengan Ustadz Abdurrahman misalnya, kita jual beli gitu, misalnya ya, di sini misalnya. Saya jual beli, saya katakan saya jual handphone saya ini seharga 10 juta. Tunai. Antum katakan, saya beli, saya untung sekali ya. Nah, antum katakan saya beli. Deal kan sudah berarti kan? Terjadi jual beli. Tapi kita belum berpisah. Kemudian antum mikir-mikir lagi. Search di Google, tanya AI, harganya kan sampai sejuta misalnya. Ya merasa ini kan. Nah akhirnya ada, saya tidak jadi. Gitu. Nah itu namanya khiyar. Dan selama masih di majlis akad, itu namanya khiyar majlis. Syafi'iyah dan Hanabilah mengakui adanya khiyar majlis. Malikiyah, mazhab Maliki, tidak mengakui khiyar majlis. Tidak ada khiyar majlis. Alasan utama mereka adalah penduduk Madinah di masa Imam Malik dan masa-masa sebelum Imam Malik sampai masa sahabat gitu ya, menurut mereka tidak ada yang mempraktekkan khiyar majlis. Jadi khiyar majlis itu tidak dikenal oleh orang Madinah, negeri turunnya wahyu. Ini khasnya mazhab Maliki ya, mereka memakai amal ahli Madinah. Sehingga kata mereka khiyar majlis ini tidak bisa diterima. Meskipun hadis khiyar majlis itu sendiri ada dalam Al-Muwatta'nya Imam Malik. Ada dalam Al-Muwatta'nya Imam Malik. Jadi Imam Malik sendiri meriwayatkan hadis itu. Ya. Tapi beliau tidak amalkan karena ta'arud dengan amal ahli Madinah. Ya. Bertentangan dengan amal ahli Madinah. Nah, sebagian karena hadisnya itu sahih, ya, sebagian Malikiyah kemudian mentakwil makna malam yatafarraqa itu. Sebagian Malikiyah mentakwil, mereka katakan tafarruq di situ bukan berpisah badan, tapi berpisah perkataan. Kalau berpisah badan itu kan saya dengan Ustaz Abdurrahman tadi ya, kalau kita sama-sama keluar dari sini, berpisah namanya. Ya. Nah, kata mereka berpisahnya itu bukan berpisah badan, tapi berpisah perkataan. Jadi kalau saya sudah katakan jual beli gitu ya, maka sudah dianggap berpisah. Setelah itu tidak ada lagi khiyar. Sehingga khiyar majlis versinya Syafi'iyah tidak ada dalam mazhab Maliki. Karena mereka mengatakan tafarruq dalam hadis itu tafarruq dengan apa namanya? Dengan lisan. Nah, namun pendapat Syafi'iyah dikuatkan, dirojihkan karena tafarruq hakikahnya adalah tafarruq dengan badan. Sedangkan tafarruq dengan lisan itu majaz. Dan al-aslu fil kalam al-haqiqah. Asal dari kalam itu hakikah. Selama hakikahnya masih bisa dimaknai, masih bisa digunakan, maka tidak beralih kepada majaz. Adapun argumen dengan amal ahli Madinah sama sekali tidak diterima. Imam Syafi'i tidak menerima amal ahli Madinah. Makanya Imam Syafi'i itu kan mendapatkan gelar Nasirus Sunnah, penolong as-sunnah. Karena ya salah satunya adalah karena beliau mendukung hadis ahad selama itu sahih bisa dijadikan hujjah. Khilafan lil Hanafiyah wal Malikiyah. Berbeda dengan Hanafi dan Maliki. Hanafi, hadis ahad disyaratkan masyhur. Dan ada beberapa syarat lain. Jadi kalau sekadar hadis ahad meskipun sanadnya sahih, belum mereka terima. Hanafi. Meskipun ini perlu tahqiq ya, saya menggambarkan ringkas saja. Maliki, hadis ahad jika bertentangan dengan amal ahli Madinah tidak diambil. Syafi'i mengatakan hadis ahad yang sahih wajib diamalkan. Wajib diamalkan. Selama tidak bertentangan dengan dalil lain yang lebih kuat. Nah, gitu. Nah, jadi itu contoh penerapan kaidah ini pada usul fikih. Adapun pada fikih, misalnya seseorang mengatakan, misalnya seorang mengatakan, hadza liwaladi. Ini untuk anakku. Nah, walad, anak, itu fil haqiqah waladus sulb. Anak kandung, anak langsung. Tapi bisa juga berarti anak keturunan, cucu, buyut, segala macam. Nah, ketika terjadi ta'arud, maka yang dikuatkan adalah hakikahnya, yaitu anak kandung. Ini persoalan fikih terkait dengan hibah gitu ya. Terkait dengan hibah, ini hibahnya untuk siapa gitu. Ketika terjadi pertentangan antara hakikah dengan majaz. Ya. Nah, ini berarti kaidah fikih. Maka al-aslu fil kalam
Al-haqiqah itu bisa jadi kaidah fikih, bisa jadi kaidah usul fikih, tergantung konteksnya. Sudah pusing? Ada Bapak ya. Ah. Ay ar-rajihu inda sami'i. Yaitu yang rajih menurut pendengar, orang yang menerima kalam itu, wal haqiqatu lal majaz. Adalah haqiqah bukan majaz. Taib. Ketiga, Tapi Qaidatul mustamiratu mustamirrah. Ya. Contoh kaqaulihim ibahatun Ibahatul maitah tahil mutarri. ala khilafil Hmm. asli Iya. ar-rabi'u Ayo boleh terus. as-suratul As-suratul maqis alaiha. Baik. Dua yang terakhir. As-salis yang ketiga adalah al-qaidatul mustamirrah. Kaidah yang terus berlaku. Ya. Kaidah yang terus berlaku. Kaqaulihim seperti perkataan mereka para ulama lagi, ibahatul maitah. Kebolehan bangkai. Kebolehan bangkai. Ini ada yang mahdzuf ini. Apa itu? Bangkai boleh diapain? Boleh dimakan. Boleh dimakan. Ya. Bukan boleh dikawini. Ya. Mengawini bangkai tidak boleh tetap ya. Dalam keadaan muttar sekalipun karena tidak ada faedahnya. Ya. Baik. Ibahatul maitah, kebolehan memakan bangkai lil muttar bagi orang yang kelaparan. Faman turra ghaira baghi wala adim fala isma alaih. Ala khilafil asli. Apa maksud ala khilafil asli? Ala khilaf menyelisihi asal, menyelisih asal. Asal di sini bukan dalil, ya. Asal di sini bukan rujahan, tapi asal di sini adalah qaidatul mustamirrah. Jadi kebolehan memakan bangkai bagi orang yang kelaparan, yang tidak memiliki makanan lain selain itu menyelisihi kaidah asal yang berlaku. Cuma boleh memang, karena dia pengecualian dari kaidah tersebut. Ya, jelas ya. Ingat kaidah fikih itu uh, dia memiliki mustasnayat, yang memiliki pengecualian-pengecualian. Makanya susahnya mempelajari kaidah fikih, qawaid fikhiyah itu adalah ada pengecualian. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Apakah semua masyaqqah itu mendatangkan kemudahan? Tidak. Ada yang tidak. Ada perincian. Ad-dararu yuzal. Darar harus dihilangkan. Apakah semua darar harus dihilangkan? Tidak. Ya. Panji, tahu Panji? Manusia milenium, bukan ya? Panji, itu kan dia ya kemarin show ya di Netflix. Darar tidak itu. Ada kemungkinan darar diadukan ya oleh aliansi itu. Diadukan. Ada darar. Tapi apakah kemudian setiap yang menimbulkan darar itu tidak boleh diambil, tidak boleh dilakukan? Kalau seperti itu, maka hilang amar ma'ruf nahi mungkar. Hilang amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan tegur dia. Karena kalau tegur nanti bisa dipukulnya. Darar kan? Apakah setiap darar harus dihilangkan? Tidak begitu. Kalau begitu kita jadi pengecut semua. Di rumah semua. Di rumah pun darar juga. Ya kan? Jadi gemuk. Darar semua akhirnya terus hidup. Nah, itu ada pengecualiannya. Ada pengecualian. Setiap kaidah ada pengecualian. Termasuk di sini. Jadi makan bangkai bagi orang yang sakit itu bagi orang sakit lagi. Bagi orang yang kelaparan, tidak ada makanan lain, itu boleh. Tapi bolehnya itu menyelisihi kaidah asalnya. Ya. Baik. Terakhir tadi ar-rabi'. Ini sampai tanbih saja kayaknya kita ya. Mohon maaf ini kada apa lah. Ar-rabi' as-suratul maqis 'alaiha. Ya. Gambaran yang dikiaskan kepadanya. Ini dalam konteks kias. Kias, tahu kias ya? Raddu far'in ila aslin. Bi'illatin tajma'u bainahuma. Ya. Mengembalikan, itulah gitu. Nah, kias itu punya 4 rukun. Asal, fara', hukmul asal dan apa tadi? Asal, fara', hukum asal dan illah. Ya. Nah, maksud dari asal yang keempat ini adalah salah satu dari rukun kias itu. Ya, asal yang merupakan rukun kias. Baik, tanbih terakhir. Silakan dilanjutkan. Tanbihun. qaulul
Asla al-far'u. Lugatan. Ada lugatannya kah? Oh, ada kitabnya. Antum ada kitabnya? Kedua, Pak. Wa huwa ma yubna ala ghairihi. Furu'is syajarati. Furu'il. Tayyib. Tanbih, ya catatan. Fara' lawan dari asal. Jadi kalau kita berbicara asal tadi, ya tadi dari empat makna asal secara istilah, ya yaitu dalil, rujahan, kemudian kaidah mustamirrah dan as-surah al-maqis 'alaiha, itu yang tepat untuk usul fikih adalah yang pertama ad-dalil. Tadi sebagaimana disebutkan ya. Jadi usul fikih adalah dalil fikih, tapi ijmaliyah sebagaimana saya sampaikan sebelumnya. Baik, nah sekarang beliau ingin menjelaskan sedikit tambahan bahwa lawan dari asal adalah fara', cabang. Wahwa yaitu sesuatu yang yubna alai ghairihi, dibangun di atas yang lain. Kafuru'is syajarah, seperti cabang pohon, li asliha, yang dibangun di atas akar pohon. Ya. Wa furu'il fiqhi, dan furu' fikih. Apa itu furu' fikih? Fi, apa itu furu' fikih? Furu' fikih itu ya fikih. Fikih yang kita kenal itu, yang wudu wajib, membasuh wajah wajib, ya. Rukun wudu ada dua, betul ya? Betul kan rukun wudu ada dua? Tidak ya, tidak betul ya. Rukun wudu khilaf di kalangan ulama, tapi paling tidak empat ya seperti Hanafi. Karena nas Al-Quran menyebutkan empat ya. Jadi kalau dua itu dikorupsi dua ya. Sedangkan Syafi'iyah ada enam ya, tambah dua lagi, yaitu niat berdasarkan hadis innamal a'malu bin niat, dan yang kedua tartib berurutan. Karena analisis kebahasaan untuk ayat wudhu, dan juga karena Nabi senantiasa berwudhu secara berurutan dan muazabah tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Yang itu jadi rukun. Syafi'iyah 6. Baik, furu'ul fikih itu fikih. Gitu. Li usulihi, dia adalah cabang dari usulnya. Jadi hubungan fikih dan usul fikih adalah fikih ini dibangun di atas usul. Ya. Meskipun memang tidak wajib setiap kita belajar usul fikih. Ya. Tapi secara ilmiah, kalau kita berbicara proses ilmiahnya, maka fikih itu baru lahir dari usul fikih. Dari mana mazhab Syafi'i uh, mengatakan, misalnya bukan cuma mazhab Syafi'i ya, uh, ya para ulama secara umum gitu, wajibnya membasuh wajah dalam wudhu, faghsilu wujuhakum. Dari mana? Karena mereka mengetahui bahwa faghsilu amr, perintah, dan perintah al aslu fil amr lil lil wujub gitu. Menunjukkan hukum wajib. Nah, jadi membasuh wajah wajib fikih itu lahir karena pemahaman kita bahwa perintah itu berkonsekuensi wajib. Kecuali kalau ada dalil yang mengubahnya. Wadih? Baik, kita cukupkan. Saya buka kesempatan kalau ada hal yang mau disampaikan. Baru slide kelima ya. Ada mau ditanyakan? Oke. Paham. Hmm. Ustaz Rashid, kerja. Ini ada 13 ini yang di Zoom dengan saya ya. Saya tidak tahu ini dengan siapa lagi. Kalau ada yang mau ada Chandra juga di sini. Kalau ada yang mau, ada Ustaz Mansur juga. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa chat, bisa audio juga. Ada? Yang di sini ada? Paham semua? Alhamdulillah. Lumayan melelahkan ya. Jangan bayangkan kajian kita itu kayak kajian ceramah masjid. Bayangkan kayak kuliah. Bayangkan kayak kuliah. Ya, jadi kita ini kuliah gitu. Bukan kajian masjid, karena memang dibawa ke masjid ini kesandar. Sandar bapak-bapak. Terlalu susah. Jadi ini kuliah kita. Uh, dan penguasaan ya. Penguasaan terhadap satu bidang ilmu itu dengan kita mempelajari bidang ilmu itu
dari awal hingga akhir. Ya. Dari awal hingga akhir, dari bab pertama hingga bab terakhir. Ya. Dan itu dengan senantiasa murojaah, diulang-ulang. Itulah ilmu. Ya. Tapi kalau sekadar gelar tidak perlu. Ya. Kalau sekadar gelar tidak perlu begitu. Uh, tapi kalau tujuan kita adalah ilm, maka kita harus membacanya seperti ini dan ini perlu diulang-ulang terus. Perlu diulang-ulang. Saya saat ini mengajar usul fikih yang ini Al-Madkhal, ya. Kemudian di program Kufi, itu Mabadi Awaliyah, Syarah Al-Mahalli, kemudian Al-Luma', ya. Di program Mabar yang sempat terhenti lama, itu masih ada Lubul Usul dan Al-Wajiz fi Usul Tasyri' Al-Islami. Dan ada beberapa lagi. Harus diurus diulang, ya, sampai benar-benar paham. Baik, ada pertanyaan? Ustaz Rahmi? Tidak ada. Partisipan di Zoom tidak ada juga. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan saja berarti, ya. Ada? Ustaz Yusuf mau ada catatan? Mungkin ada yang mau diberi catatan? Ya, beliau ini pengajar usul fikih di Ma'had, ya. Ya, silakan. Ya. 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 Karena kan dalam konteks berbicara itu biasanya kita itu harusnya menurut si pembicara gitu. Ada penjelasannya kalau itu penjelasan bukan misal ketika pikir dan apa ketika mengenal taparuk akhirnya kan ulama berbeda pendapat tentang taparuk badan atau taparuk lisan. Iya. Hal yang paling indah Rasul itu yang mana kan itu harusnya diingatkan. Betul, betul. Kalau umum cara umum kan bukan hanya hadis atau Al-Quran, tapi kalau pembicaraan secara umum jadi bahasa Arab. Iya. Kalau itu kan seharusnya indal takalin ya sih. Iya. Betul, betul. Ada seharusnya kenapa jadi indah sama itu. Bagus sekali, ya. Al-haqiqah. Apa definisi haqiqah? Apa definisi haqiqah? Saya lupa. Al-haqiqatul wal majaz. Isti'malul lafzi. Ya betul ya, isti'mal. Ya. Isti'mal. Dan memang isti'mal itu di ini ya, di mutakallim. Ya. Kalau sami' itu hamil. Gitu. Hamil. Jadi sami' pendengar membawa kalam itu kepada yang lain. Gitu. Sedangkan kalau isti'mal itu di mutakallimnya. Jadi mutakallim berbicara menggunakan satu lafaz dengan tujuan tertentu. Bisa tujuan hakikah, bisa tujuan majaz. Itu isti'malnya mutakallim. Nah, tapi sami' kan punya persepsi sendiri gitu. Kadang-kadang tidak sinkron gitu. Nah, sami' dia hamal membawa kalam itu kepada salah satunya. Jadi wallahu a'lam, kalau kita cari pembenarannya ya, maka yang beliau maksud tampaknya adalah itu gitu. Jadi ketika sami' membawa kalam itu kepada yang lain. Tapi itu juga kalau kita katakan isti'mal dan itu kepada mutakalim tidak salah juga. Bahkan mungkin itu lebih dekat ya. Lebih dekat dari apa yang dimaksud. Wallahu a'lam. Gitu. Bagus catatan, bagus ya. Baik. Alhamdulillah. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Uh, Saran saya selain membaca usul fikih ini atau datang majlis ini, biasakan juga ini ya. Karena usul fikih ini kan sangat konseptual ya. Apa namanya? Memaksa gitu, akal pikiran kita untuk berpikir keras ya. Maka kita perlu melatihnya. Kalau tidak akan pusing gitu. Bagaimana caranya? Ya banyak hal ya. Dengan baca buku, banyak-banyak baca buku ya. Dengan saat ini ada podcast-podcast itu
Saya senang menyimak podcast itu ya. Eh, Meskipun bukan bahasan ilmu syar'i, ya, bukan bahasan ilmu syar'i. Bahkan yang ilmu syar'i saya agak jarang. Saya takut, ya. Saya takut kebanyakan protes nanti. Eh, Ya supaya apa? Supaya melatih kita berpikir gitu. Melatih kita menalar, melatih kita memahami, melatih kita mengernyitkan dahi untuk memahami sesuatu. Nah, kalau itu dilakukan terus-menerus, insya Allah akan membantu kita dalam memahami ilmu-ilmu yang ya seperti usul fikih dan lainnya ini gitu. Melatih kita gitu. Kita ini kan agak karatan ya. Lebih-lebih pendidikan kita juga, apalagi zaman saya itu kan kebanyakan hafalan ya. Kebanyakan hafalan. Eh, yang hafal itu yang pinter ya. Eh, saya pas masih ingat ya, seingat saya di MI saya dulu, saya menjawab menjawab MI atau di Sanawiyah di mana saya agak lupa. Saya menjawab soal yang ditanyakan guru dan jawaban saya benar, tapi salah. Disalahkan karena caranya tidak seperti cara guru. Jadi yang disuruh kita itu adalah kita disuruh menghafal cara guru, gitu. Bukan menemukan langkah untuk sampai pada tujuan. Gitu. Meskipun belum tentu cara saya benar ya, saya kan tidak ngerti juga. Cuma harusnya kan alasan disalahkan itu bukan itu. Gitu. Tapi misalnya cara kamu salah karena cara ini tidak teruji. Karena kalau diuji dengan kasus lain, maka tidak tepat misalnya. Nah itu kan bisa gitu ya. Tapi kalau sekadar kamu salah karena beda dengan cara guru, itu kan tidak tepat gitu ya. Nah pendidikan kita kan begitu, sehingga kita tidak terbiasa berpikir. Sehingga ilmu-ilmu yang begini, capek. Capek kita menyimaknya. Ya tidak apa-apa, kita cukupkan. Insya Allah kita akan lanjutkan pekan depan. Eh, Rekaman nanti akan saya coba upload ke YouTube dan Facebook ya. Linknya juga mungkin akan disebarkan di beberapa grup WhatsApp. Eh, jadi bagi yang tidak hadir bisa menyimak kembali kalau mau ya. Baik itu saja, mohon maaf atas segala kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.